Shalom, selamat pagi, selamat datang beribadah. Kita bersyukur pada hari ini atas kebaikan Tuhan. Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Biarlah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk berdoa secara pribadi. Mazmur Daud. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Kita menyatakan pujian kita. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku datang menyembahmu di sini ya Bapa. Ku percaya Engkau Tuhan. Biarlah kami menyatakan penyembahan kami hari ini kepadamu ya Bapa. Bapa-Ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya katakan Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sekali lagi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Benar ya Tuhan, Engkau sungguh hebat ya Bapa. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji dan layak kami sembah Tuhan. Biarlah pada hari ini kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, untuk memuliakan Engkau, memuji nama-Mu ya Bapa, dan mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai kami Tuhan, setiap pelayan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Demikian juga untuk setiap jemaat yang mendengar dan menyaksikan pada hari ini. Engkau menolong kami, menyertai kami sepanjang hidup kami ya Bapa. Biarlah puji-pujian kami terus nyatakan pada Engkau Tuhan. Pakai hidup kami ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa dalam sepanjang hidup kami.
Inilah doa kami Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga berakhir. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Kita akan membaca kitab kita. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yakobus pasal 15 ayat 16 sampai ayat yang 16. Kita akan membaca secara bersama-sama. Yakobus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita nyatakan, hatiku percaya. Kita berdoa. Bapa yang baik, berterima kasih untuk segala berkat, kemurahan, anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami.
Karena kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih waktu demi waktu kehidupan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami boleh bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kami yang boleh berada bersama-sama saat ini, maupun yang mengikuti melalui media sosial yang ada. Tuhan tolong kami, sehingga kami bersama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Saudara, tema kita hari ini adalah doa kesembuhan dan kesembuhan ilahi. Baik, sekali lagi mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini dengan bersuara 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa kesembuhan dan kesembuhan ilahi. Bapak Saudara, saya percaya kita semua pasti ingin menjalani hidup yang sehat. Ya, nggak mau kita jalani hidup kemudian sakit-sakit. Sehingga ketika kita merasa sakit, kita berusaha untuk mencari kesembuhan. Ya, kita ke dokter, makan minum dan lain sebagainya. Usaha kita supaya kita sembuh. Nah, namun pertanyaannya adalah apa itu sakit dan sehat? Nah, WHO pada tahun 1974 memberikan satu pengertian tentang sehat. Nah, sehat itu adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Jadi ternyata sehat itu keadaan sempurna, fisik, mental, sosial, ya, bukan cuman sekedar bebas dari penyakit atau cacat dan kelemahan. Nah, Undang-Undang Kesehatan pun nomor 23 tahun 92 berkata suatu keadaan sejahtera jasmani, rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi sehat itu ternyata bukan hanya sekedar sehat fisik saja, tapi juga berpengaruh tentang mental, psikologis, bahkan rohani seseorang. Walaupun terkadang kalau kita saat ini mendengarkan kata sakit, kita cenderung mengacu kepada apa? Sakit secara fisik, ya. Itu kebanyakan seperti itu. Tetapi kesehatan secara menyeluruh itu menyangkut fisik, mental, sosial, dan juga kehidupan rohani. Yang dimana dengan adanya gangguan fisik, kita terbatas melakukan aktivitas fisik. Dengan gangguan mental, kita pun terbatas di dalam beraktivitas. Dengan gangguan penyakit sosial, ya ada beberapa orang yang mungkin sulit ya, ketika bersosialisasi sangat sulit. Nah, artinya dia mengalami satu gangguan kesehatan sosial. Ataupun rohaninya sakit, ya, sehingga dia susah untuk menjalani aktivitas dengan baik. Oke. Faktor penyebab penyakit orang sakit ini ada beberapa bagian, ya. Ada gangguan ya parasit, ya, bakteri, gangguan psikologis, emosional, ada dosa pribadi atau keluarga, ya, atau karena diakibatkan Allah sedang mendisiplin, ada tindakan ilahi di dalamnya, ataupun ada pengaruh kuasa kegelapan, si jahat, atau mengalami kecelakaan, ataupun orang sakit karena usia tua nggak bisa dihindari, atau juga karena dia melakukan diet ataupun latihan yang nggak memadai sehingga menyebabkan dia sakit, atau juga ada virus yang seperti kita alami hari-hari ini, virusnya sehingga orang menjadi sakit, polusi udara atau keracunan radikal bebas, ataupun ketika masih dari kandungan sehingga dia lahir membawa cacat bawaan, atau juga penyalahgunaan tubuh. Artinya
dia menggunakan tubuhnya dengan keliru sehingga mengakibatkan dia sakit. Ya. Ini beberapa macam faktor orang kemudian sakit. Tapi saya percaya di dalam kesemuanya kita pasti ingin mengalami kesembuhan. Ya. Nah, untuk itu mari kita lihat ada beberapa cara orang mengalami kesembuhan. Paling tidak ada 3 bagian ya yang saya dapati. Yang pertama, orang sembuh karena apa? Melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Melalui medis ya, obat-obatan, kedokteran. Apalagi sekarang dengan virus corona yang ada, kita diminta untuk meningkatkan imun kita. Dengan cara apa? Makan makanan yang bergizi dan juga minum vitamin, makan vitamin yang kemudian untuk meningkatkan imun tubuh kita. Ya, itu yang pertama, orang bisa sembuh ya. Makan obat-obatan. Yang kedua, melalui ilmu perdukunan, melalui roh jahat. Wow, ternyata roh jahat bisa juga memberikan kesembuhan ya. Nah, ingat Bapak Saudara, roh jahat juga itu punya kuasa, tapi dia bukan maha kuasa. Hati-hati, roh jahat dia bisa memberikan kesembuhan karena dia punya kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Nah, kadang-kala orang kalau sakit atau mengalami masalah, ya dia berkata, ayo kita pergi kemana? Ke orang pintar. Apalagi kalau sudah ke dokter, ya tidak sembuh-sembuh, ayo cari orang pintar. Ya, betul tidak dia orang pintar? Hah? Keliru. Dia itu orang yang pintar membodohi orang. Betul ya? Oke. Dan yang ketiga, kesembuhan bisa didapati melalui kesembuhan ilahi. Nah, itu akan kita bahas. Nah, ketiga kesembuhan ini semuanya pasti punya harga. Untuk sembuh melalui makanan, minuman, kita harus keluarkan biaya, betul ya? Keluarkan uang ke dokter, harus bayar obat ya, bayar jasa dokter, kita harus bayar. Ilmu perdukunan gimana? Bayar enggak? Bayar ya. Terkadang bayarannya bukan uang saja. Terkadang pasien pun itu menjadi korban, sehingga alih-alih dia disembuhkan dari penyakit atau persoalan, pulang menimbulkan persoalan atau penyakit yang baru. Ya, kenapa? Karena kalau ilmu perdukunan, kuasa roh jahat, ingat, dia sebenarnya tidak memberikan kita kesembuhan atau tidak memberikan solusi. Walaupun ketika kita datang, terkadang ada orang yang mengalami seolah-olah dia disembuhkan. Tetapi ingat, ketika engkau pada waktu itu benar mungkin merasa disembuhkan, engkau akan mengalami penyakit baru yang lain. Ya, karena iblis tidak pernah memberikan sesuatu secara gratis. Hati-hati. Dan itu sangat mengikat, sangat mengikat. Oke, bagaimana dengan kesembuhan ilahi? Apa harganya? Berapa banyak di antara kita yang pernah kemudian panggil pendeta atau saudara seiman minta didoakan? Tapi sebelum doakan, daftar dulu. Setelah daftar, bayar dulu berapa berapa uang apa ya untuk masuk gitu ya. Ataupun kalau masuk enggak lah, pas keluar bertemu dengan penjaga bilang, Pak ini Pak harga yang harus dibayar karena mendoakan ini. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Ya saya enggak tahu ya kalau hari-hari ini ada kemudian apa pendeta atau hamba Tuhan ataupun siapapun yang kemudian datang mendoakan orang kemudian memberikan tarif ya. 1 kali doa berapa ya? Wah kalau ada itu celaka. Itu sangat berbahaya sekali. Tapi ada enggak harga yang dibayar ketika terjadi kesembuhan ilahi? Ada enggak kira-kira? Enggak ada ya? Ada enggak? Enggak ada. Ini jarang baca Alkitab ini yang bilang enggak ya. Yesaya 53 itu jelas sekali. Harga kesembuhan kita itu dibayar dengan apa? Darah Tuhan Yesus.
Makanya kalau kita baca di Yesaya pasal 53, itu sangat luar biasa sekali. Ya, nanti kita lihat bagian sebentar karena ada bagiannya. Oke. Nah, untuk itu bagaimana? Supaya kita boleh mengalami kesembuhan ilahi berdasarkan Yakobus pasal 5, 15, 16 ini. Yang pertama, ingat, kesembuhan ilahi itu lahir datangnya dari iman kepada Yesus Kristus. Ya. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Jadi Bapak Saudara, yang pertama, kesembuhan ilahi itu datangnya dari Kristus Yesus Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, ini harganya. Mengapa itu di dalam Yesus Tuhan? Karena Yesaya pasal 53 itu berkata, ia dihina, ini nubuatan tentang Yesus sebagai hamba Tuhan yang akan datang, dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya apa? Sesungguhnya apa ayat 4? Hah? Nggak kelihatan ya? Penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Wah, itu ngeri sekali ya. Saya bilang kasihan betul Tuhan Yesus bagian ini ya. Dia ditindas, dia menderita karena kita. Tapi kita manusia yang olehnya Yesus ditindas, berkata Yesus itu dihukum oleh Allah. Wah, itu kurang apa ya? Kurang baik betul gitu ya. Oke, ayat berikutnya, ayat yang kelima, ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan bagian terakhir apa? Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi ingat, kesembuhan ilahi itu terjadi karena Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada orang-orang yang menyembuhkan kemudian berkata kesembuhan dari itu datangnya dari Yesus dan untuk memuliakan Yesus, benar, itu bisa mendatangkan kesembuhan ilahi. Tapi ada pertanyaan, gimana dengan dukun? Ada kan dukun ya, yang menyembuhkan orang, mendoakan orang, itu pakai Alkitab juga, pakai kitab suci. Gimana? Ada kan? Pernah ngalami itu? Pernah. Apalagi banyak juga dukun-dukun, orang yang percaya roh jahat, itu juga orang yang menganut kekristenan, mengaku orang Kristen. Ayo gimana? Ayo. Bukankah itu juga kesembuhan ilahi? Itu kan hal yang baik, dia menolong orang. Saya mau katakan, firman Tuhan juga mencatat bahwa setan juga itu takut kepada Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Setan juga mengutip kitab-kitab suci. Loh, kalau begitu nggak apa-apa dong kita percaya setan? Enggak, saudara, enggak boleh. Kenapa? Karena setan walaupun dia tahu kitab suci, walaupun dia tahu tentang Allah, tentang Yesus adalah Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukan perintah firman Tuhan. Dia hanya apa? Menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu salah besar. Jadi kalau ada dukun-dukun yang tetap menggunakan kitab suci, ya, dan ternyata kemudian mengalami kesembuhan, orang yang datang kemudian disembuhkan, ingat, jangan percaya. Kenapa? Karena dia hanya sedang menggunakan kitab suci untuk kepentingannya sendiri. Yang kedua, kesembuhan ilahi terjadi ketika ada pengakuan dan pengampunan, ya. Makanya 16
bagian A dia berkata apa? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bapak Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu jelas sekali. Bagaimanapun dalil kita, bagaimanapun kita mau mengelak, bagaimanapun orang menyakiti kita, firman Tuhan berkata, kalau kita enggak mau mengampuni orang itu, maka kita juga tidak akan mendapatkan pengampunan dari Bapa. Ya, ingat Bapak Saudara, terkadang memang benar sulit kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, betul? Itu sulit. Tapi coba ingat, berapa banyak kesalahan, berapa besar kesalahan yang orang itu lakukan kepada kita dibandingkan dengan berapa kali dan berapa besar kesalahan yang kita lakukan terhadap Tuhan. Dan setiap kali kita datang kepada Tuhan, berapa banyak, berapa besar pun kesalahan kita, dosa kita, tapi ketika kita dengan tulus datang kepada Tuhan, mengaku dosa kesalahan kita dan kita mau bertobat, maka firman Tuhan berkata, Ia akan mengampuni dosamu, bahkan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Itu firman Tuhan. Kalau Tuhan mau mengampuni engkau, maka engkau juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada engkau, ya. Makanya dalam Yesaya pasal 59 firman Tuhan mengingatkan kita. Ayo kita baca bersama Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Ternyata Saudara, tangan Tuhan itu enggak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang memisahkan antara kita dan Allah, yaitu segala kejahatan kita, yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar, ialah apa? Segala dosamu. Jadi sekali lagi, kalau kita mau mengalami pemulihan, mari bereskan diri kita di hadapan Tuhan. Lepaskan pengampunan. Ini ada beberapa hal yang menjadi penghambat kesembuhan. Tentu saja seperti yang katakan tadi, itu dosa, ya. Ya, dosa yang disembunyikan. Ada dosa dalam kehidupannya sehingga sudah makan obat dokter nggak bisa pulih, didoa-doakan nggak pulih. Oh, ternyata mungkin ada satu bagian, ada dosa disembunyikan. Yang kedua, sama juga, masih dosa juga. Pernah atau sedang terlibat dengan okultisme, ya, menggunakan roh-roh jahat. Ingat Bapak Saudara, apapun itu di luar kebenaran firman Tuhan. Karena kadang-kala mereka bilang itu ada ilmu hitam dan ilmu putih, ya. Ilmu hitam itu yang bisa merusak orang lain, sedangkan ilmu putih itu yang bisa menolong orang lain. Saya mau katakan, semua yang tidak berdasarkan firman Tuhan, yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka ilmu itu tetap semua ilmu hitam, ya. Nggak ada yang putih. Itu hitam, roh jahat yang suatu hari pasti akan meminta tumbal dalam hidup kita. Sekarang kita rasa baik, tetapi kemudian hari kita akan diambil lebih daripada apa yang Dia berikan kepada kita. Dan bukan itu saja, itu bisa berimbas kepada apa? Anak cucu keturunan kita. Itu kuasa roh jahat, ya. Untuk itu bebaskan dirimu dari praktek-praktek okultisme, pakai jimat, ya. Wah, itu sangat berbahaya sekali. Perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, mengabaikan, menolak firman Tuhan, memiliki sikap buruk kepada orang lain atau suatu situasi, menolak untuk memaafkan, ataupun ketakutan menentukan keputusan. Ini penghambat kesembuhan. Takut terus. Nah, ada satu penelitian gini Bapak Saudara. Nah, ternyata
ada korelasi, ada hubungan timbal balik yang kuat antara permusuhan dan angka kematian. Semakin marah dan sinis seseorang, semakin pendek rentang hidup mereka. Wow. Rasa bersalah yang belum terselesaikan, kemarahan, kebencian, dan rasa tidak berarti dalam hidup ini ternyata dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Itu hubungannya. Kalau kita mau memaafkan orang lain, kita hidup damai, sukacita, wow, ternyata rentang kehidupannya itu bisa lebih tinggi, ya. Tapi bukan berarti orang kemudian yang senang-senang aja ketawa-ketawa, ya nggak ada yang umur pendek, ada juga, ya. Tetapi di dalam persentasinya, gitu ya. Dan memang betul, itu beda banget. Orang yang marah, ada kebencian, ada dengki dalam hidupnya, wah itu menjalani hari itu sangat berat sekali, itu beda banget, ya. Maka firman Tuhan itu digenapi, Amsal pasal 17 ayat 22 bagian apa? Apa firman Tuhan katakan? Apa? Hati yang gembira adalah kalian ini sudah nyontek, susah juga ya. Hati yang gembira adalah obat. Bagian B-nya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Ya, ternyata ini berlaku untuk semua penyakit apapun yang kita derita. Kalau kita memiliki sukacita, kegembiraan, itu akan meningkatkan imun kita. Makanya satu bagian juga ketika orang lagi isoman, sedang mengalami corona sekarang, selalu diminta untuk gembira, ya. Sehingga banyak orang di grup-grup itu sering kirim ya video-video lucu apa semua gitu ya, untuk meningkatkan katanya imun, ya. Dan memang benar Bapak Saudara, ya nggak usahlah kita sakit, kita sehat-sehat aja gini. Kalau hati kita gembira, itu beraktivitas itu gimana? Pokoknya nyaman lah. Tapi coba kita kalau sedih, gitu ya, oh itu nggak enak, rasanya gimana? Atau kita lagi marah, wih ini udah mengkerut gimana itu, kepala kayaknya berdenyut-denyut itu ya, susah untuk bersosialisasi. Itu akan sangat melemahkan imun kita, sehingga apa? Penyakit mudah menyerang kita, roh jahat apalagi mudah mengganggu kita ketika kita dalam situasi seperti ini, ya. Nah, jadi untuk itu saudara ingatlah, kesembuhan ilahi terjadi ketika ada pengakuan dan pengampunan. Akui dosa, lepaskan pengampunan. Kalau tanpa pengampunan, tanpa pengakuan, kita akan hidup seperti apa ya? Seperti penjahat yang takut ditangkap oleh polisi. Kalau kita belum mengaku, kayaknya dicari-cari, kita berusaha sembunyi. Apalagi kalau kita nggak memberikan pengampunan, wah itu gimana? Itu sangat berat. Dan apalagi kalau kita belum mengalami pengampunan, kita akan semakin tertekan dalam kehidupan kita. Ya. Yang terakhir, kesembuhan ilahi terjadi ketika kita dibenarkan dan berdoa tanpa bimbang dan ragu. Ayat 16 bagian B. Dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, ya. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita berdoa kepada Tuhan, berdoa sebagai orang yang sudah dibenarkan, berdoa dengan yakin bahwa apa yang kita berdoa, kita doakan, kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehendak Tuhan, maka itu akan terjadi tepat pada waktunya. Amin. Yakin berdoa, jangan bimbang, jangan ragu. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa Tuhan izinkan adanya penyakit? Bahkan di dalam Yohanes pasal 9 ada cerita, ada orang yang lahir lumpuh. Kemudian murid-murid bertanya,
siapa yang bersalah? Orang tuanya atau dia yang berdosa? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ketika orang bertanya, siapa yang bersalah? Ayat 3 Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ditegaskan lagi di dalam Yohanes pasal 11 ayat 4. Ketika Lazarus sakit berat, saudaranya Marta dan Maria mengirimkan kabar kepada Yesus supaya dia segera datang. Artinya supaya dia doakan supaya Lazarus tidak mati, tapi ternyata Lazarus akhirnya mati. Apa kata Yesus ketika dia mendengar kabar Lazarus sakit keras? Dia nggak segera pergi, tapi Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Bapak Saudara, ada satu makna penting tentang kesembuhan ilahi. Apa maknanya? Ketika itu terjadi, dan kita harap itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini dia, melalui dua ayat tadi, kesembuhan ilahi itu boleh terjadi karena melalui penyakit, pekerjaan Allah itu harus dinyatakan agar Kristus Yesus Tuhan dimuliakan. Apapun penyakit kita, kalau kita mau datang kepada Kristus Tuhan agar supaya Allah dimuliakan, maka engkau akan disembuhkan. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun penyakit orang itu, kalau kita mau datang untuk memuliakan Tuhan dan Allah mau dimuliakan, pekerjaan Tuhan mau dinyatakan melalui penyakit orang itu, doakan, maka kita akan melihat kesembuhan ilahi. Ya. Jadi inti dari kesembuhan ilahi adalah untuk apa? Supaya pekerjaan Allah dinyatakan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Itu intinya. Kalau terjadi kesembuhan ilahi tetapi nama Tuhan Yesus tidak dimuliakan, maka itu tidak mencapai tujuan dari kesembuhan ilahi ini. Bapak Saudara, saya pernah mengalami di daerah Halmahera tahun 2000 ya, dalam praktek masih mahasiswa waktu itu pergi. Kebetulan waktu itu banyak orang di daerah itu yang sakit ya, sakit. Jadi ya biasa kalau sakit pasti panggil lah ya, pendeta, hamba Tuhan yang ada. Waktu itu saya masih praktek, jadi dipanggil. Waktu datang mendoakan itu, saya mengalami hal yang luar biasa yang belum pernah saya alami. Apa yang terjadi? Setiap orang yang saya datangi ketika sakit, ditumpang tangan, itu langsung sembuh seketika itu juga. Ada anak, dia demam, doakan. Saat itu juga demamnya langsung hilang, Bapak Saudara. Ada anak juga yang sakit perut, dia bilang, Kak, ini perut saya ini kayak ada yang jalan di sini, naik ke sini. Ayo sini kita doakan dalam nama Tuhan. Saat itu juga langsung sembuh. Wah, saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan sedang dinyatakan dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tapi ternyata di balik itu ada hal yang keliru. Ya, kenapa? Ketika saya mengalami mujizat itu, seolah-olah dalam doa saya gini, Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang yang sakit. Bahkan kalau perlu, semua orang di kampung ini sakit. Supaya apa? Supaya saya doakan dan mereka sembuh. Gitu ya. Ternyata mulai ada sifat mencuri kemuliaan Tuhan. Akhirnya Tuhan tegur saya dengan cara apa? Ada seorang anak yang sakit berat, panggil, mereka cepat-cepat panggil, Papa, itu tengah malam itu, Kak, datang tolong, ini ada anak sakit. Jadi pergi. Nah, waktu saya mau doakan, di situ ada dukun. Dia sudah semprot-semprot, sembur-sembur duluan. Ya. Di dalam hati saya itu muncul sebuah suara bilang tegur keluarga itu. Tapi saya nggak berani. Ya. Dan saya langsung tanda kutip tergerak oleh belas kasihan, tanpa negur, tanpa menghiraukan suara itu, saya langsung doakan anak itu. Ya, Tuhan sembuhkan, karena yakin, karena beberapa hari yang lalu pengalaman orang sakit langsung disembuhkan. Tapi apa yang terjadi? Saya doakan enggak sembuh. Setelah saya doakan enggak sembuh, dukun yang masih di situ ganti doakan dia.
Jadi kami kalah ganti. Dia doakan, tidak sembuh, saya doakan. Saya doakan, tidak sembuh juga, dukun ini doakan. Akhirnya apa? Ketika saya doakan, akhirnya dia mati. Saya sangat terpukul. Terpukul sekali. Pulang di rumah, itu berapa hari, saya nggak berani mendoakan orang sakit. Ya, kenapa? Karena saya takut kalau saya doakan orang sakit, nanti dia mati. Majelis gereja datang, dipastori, cerita-cerita. Waktu itu diajak untuk pergi doakan orang sakit. Saya bilang, Pak, saya nggak berani. Saya takut kalau dia mati. Baru dia tegur gini, Pak Felix, ketika Bapak mendoakan orang sakit, mereka sembuh karena apa, Pak? Karena kuasa Tuhan. Saya jawab seperti itu. Loh, sekarang kenapa Bapak takut mendoakan orang sakit? Apakah Bapak nggak mau kuasa Tuhan dinyatakan? Di situ saya benar-benar disadarkan bahwa ternyata saya sedang mau mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita mendoakan orang sakit, kita pingin supaya ya kita kelihatan ketika kita kelihatan hebat ketika orang disembuhkan. Itu keliru. Itu tidak mencapai tujuan dari ketika Tuhan melakukan kesembuhan ilahi. Tujuan dari kesembuhan ilahi adalah supaya nama Tuhan Yesus diagungkan, dimuliakan. Ya. Untuk itu siapapun kita, kalau kita mau mengalami pemulihan, mau melihat kesembuhan ilahi, miliki motivasi yang benar. Supaya apa? Nama Tuhan Yesus diagungkan dan dimuliakan. Pada akhirnya, Bapak Saudara, kita membutuhkan Tuhan lebih daripada yang lain. Mengenal Allah jauh lebih penting. Ketika memiliki Tuhan, kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan lebih daripada yang kita pikirkan. Ingat kisah berapa hari yang lalu, orang lumpuh yang datang diturunkan oleh 4 temannya. Yesus bilang apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang dia butuhkan apa? Dosanya. Dia datang untuk apa? Disembuhkan dari kelumpuhannya. Tapi Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Ingat, saudara, Tuhan tahu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya, untuk itu muliakanlah Allah dalam situasi hidup kita. Apakah kita didoakan sehat langsung sembuh, mengalami mujizat Tuhan, puji Tuhan, kita muliakan Tuhan. Ataupun mungkin kita didoakan enggak sembuh-sembuh, belum sembuh sudah minum obat dan lain sebagainya, enggak sembuh. Ingatlah, kalau kita punya Tuhan Yesus. Dan ayat tadi, Yakobus pasal 5, 15-16 itu beberapa kali terus menekankan dosanya diampuni, dosanya diampuni. Hal yang paling penting, Bapak Saudara, yaitu ketika kita mengalami pengampunan dosa, bukan sekedar pemulihan fisik. Ya, maka saya sangat senang dengan Filipi pasal 1, 21 ayat sampai 22. Ya, ayat terakhir kita akan baca bersama. Ya. Ini kalau bilang ayat terakhir sudah enak ya, berarti apa? Akan selesailah penderitaan ini ya. Akan segera berakhir ya. Oke, Filipi pasal 1, 21 dan 22. Mari kita baca bersama. 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kenapa Paulus bilang dia tidak tahu mana yang harus pilih? Karena sama-sama itu hal yang sangat menyenangkan. Betul? Kalau dia hidup bagi Kristus, menghasilkan buah. Dia boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dinyatakan. Kemuliaan nama Yesus diagungkan. Kalau dia hidup. Sama ketika kita sembuh, kita sembuh untuk apa? Supaya nama Tuhan dipulihkan, dimuliakan. Kita boleh melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tapi kalau kita tidak sembuh gimana? Kalau kita kemudian mati gimana? Didoakan bahkan tidak sembuh, tapi malah mati. Firman Tuhan berkata apa? Itu merupakan apa? Keuntungan. Kita beruntung. Kenapa? Akan bertemu dengan
Raja segala raja. Bukankah kita rindu bertemu dengan Raja segala raja? Amin. Rindu nggak? Valdo, Adri rindu? Valdo bilang iya, Adri. Mau duluan enggak ketemu dengan raja di atas segala raja? Ha? Mau? Belum ya? Jangan dulu. Tapi pertanyaannya, kalau kita belum mau bertemu dengan raja di atas segala raja, belum mau mengalami keuntungan di dalam kematian, pertanyaannya, untuk apa kita hidup sekarang? Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hidup untuk Kristus, maka percayalah, kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa. Ya, kita akan melihat pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan juga nama Tuhan Yesus diagungkan, dimuliakan. Sehingga pada akhirnya, pada saatnya, ketika kita sampai pada waktunya mati, kita akan berkata itu merupakan keuntungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini dalam anugerah Tuhan membaca kitab suci dan merenungkan. Terima kasih banyak Bapa untuk semuanya. Bersyukur hari ini kami ada, boleh mendengarkan firman, mengingatkan kami bahwa kesembuhan ilahi itu terjadi, lahir dari datangnya dari Yesus Kristus Tuhan. Karena kuasa Allah dinyatakan supaya nama Tuhan Yesus diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan ampuni kami, karena terkadang kami mencari kesembuhan, ingin melihat kesembuhan hanya sekedar untuk memuaskan keinginan kami, memuaskan hati kami sendiri Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan ampuni kami, kasihani kami. Kami bersyukur Tuhan kalau boleh mendengar dan menyaksikan bagaimana kesembuhan ilahi, mujizat-mujizat Tuhan itu terus terjadi. Dan ini doa kami Tuhan, biarlah pekerjaan Tuhan terus dinyatakan sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mengalami gangguan penyakit, baik sakit secara fisik, mental, bahkan mungkin rohani, mereka mengalami gangguan. Biarlah Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh mengalami pemulihan. Pekerjaan Tuhan dinyatakan, mereka boleh memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan bagaimanapun situasi akhir dari kehidupannya, biarlah Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah juga kami hari-hari ini yang mengalami kehilangan orang-orang yang kami kasihi, yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah lama didoakan namun pada akhirnya mereka mengalami kematian. Tuhan, kami kiranya boleh diingatkan dengan firman Tuhan ini, bahwa setiap orang yang mati di dalam Kristus Yesus itu merupakan sebuah keuntungan, yang dimana mereka terlebih dahulu akan bertemu dengan Allah Bapa Kristus Tuhan di sorga. Dan pada akhirnya kami akan dipertemukan, dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Untuk itu hiburkan kami melalui pernyataan ini Tuhan. Dan tolong kami yang masih hidup supaya boleh menggunakan hidup yang Tuhan berikan kepada kami ini untuk Kristus. Tuhan tolong. Berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan, terkhusus di dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Tuhan tolong supaya kebijakan-kebijakan yang diambil dan diterapkan itu boleh terlaksana dengan baik, membawa kesejahteraan yang sesungguhnya bagi masyarakat Indonesia. Ada oknum-oknum tertentu yang mau mengambil keuntungan dalam situasi ini, bahkan kuasa kegelapan yang memperburuk situasi ini, tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur berapa saudara kami, keluarga, anggota jemaat yang boleh mengalami pemulihan, baik sakit COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain, yang terlepas dari persoalan hidup mereka, beban mereka. Tuhan terus menolong mereka sehingga ungkapan syukur terus berlimpah naik di hadirat Tuhan. Terima kasih. Dan secara khusus juga berdoa untuk Pak Nopel Simpson yang masih mengalami gangguan tubuh. Tuhan tolong dia supaya dia boleh mengalami pemulihan yang sempurna. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Pekerjaan Tuhan dimanapun berada, Tuhan terus memberkati. Dengan adanya pembatasan-pembatasan untuk berkumpul, bahkan untuk beribadah, Tuhan tolong beri kami hikmat, sehingga dimanapun kami bersekutu, kami berkumpul,
memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh terus menikmati hadirat Tuhan, baik secara langsung maupun melalui media yang ada. Biarlah kami tetap menikmati berkat dan hadirat Tuhan itu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Ini kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengumuman untuk kita, minggu depan kita masih ibadah online juga ya. Kita berharap minggu pertama bulan Agustus kita bisa berkumpul bersama, melakukan ibadah bersama-sama secara langsung onsite jemaat Tuhan. Terima kasih ya sudah melayani hari ini Ibu Aura, makasih banyak ya. Dan singer pertama hari ini terima kasih banyak Andri ya, Tuhan berkati. Ya, kita semua juga yang boleh mengikuti melalui media sosial Facebook yang ada, rekan-rekan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur sejak kami mempersiapkan diri untuk beribadah bersama hari ini, melayani Tuhan, sampai ketika kami melakukannya dan saat ini akan segera berakhir. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan menyertai dan kami boleh menikmati lawatan Tuhan, berkat Tuhan dalam persekutuan kami. Terima kasih banyak Bapa. Untuk itu sebentar kami akan berpisah. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang kami terima melalui ibadah di persekutuan ini boleh terus mewarnai hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.